Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Ratu Mukaroma dengan NIM 22053 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Saya merupakan anggota kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang konsep dasar sumber pembiayaan, pengelolaan keuangan, proses administrasi keuangan satuan pendidikan. Pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan sekolah merupakan sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan atau revenue dan penggunaan biaya expenditure yang diperuntukkan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Unsur biaya merupakan hal yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentu biaya sangat mempengaruhi tingkat efektivitas dan efisiensi lembaga atau organisasi dalam mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, yaitu proses administrasi keuangan yang terdiri dari penyusunan RPS, RKAS, penggunaan, dan pertanggungjawaban. Penyusunan RPS atau rencana pengembangan sekolah adalah salah satu wujud dari salah satu fungsi manajemen sekolah yang amat penting, yang harus dimiliki sekolah untuk dijadikan sebagai panduan dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah, baik untuk jangka panjang yaitu 20 tahun, menengah 5 tahun, maupun pendek 1 tahun. Tahap-tahap penyusunan rencana pengembangan sekolah atau RPS mencangkup melakukan analisis lingkungan strategi sekolah, melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan sekolah saat ini, memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang, mencari kesenjangan antara butir 2 dan 3, yang selanjutnya yaitu menyusun rencana strategis, menyusun rencana tahunan, melaksanakan rencana tahunan, dan yang terakhir yaitu memonitor dan mengevaluasi. Yang kedua yaitu penyusunan RKAS atau rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Ini merupakan rencana dan pembiayaan dan pendanaan program kegiatan secara rinci untuk 1 tahun anggaran. RKAS merupakan dokumen anggaran sekolah resmi yang disetujui kepala sekolah serta disahkan oleh Dinas Pendidikan setempat bagi sekolah negeri atau penyelenggara pendidikan atau yayasan bagi sekolah swasta. RKAS sendiri memiliki masa berlaku untuk 1 tahun ajaran yang akan datang, terdiri atas pendapatan dan belanja atau pengeluaran. Adapun tahap-tahap penyusunan RKAS yaitu melakukan analisis lingkungan operasional sekolah, melakukan analisis pendidikan sekolah pada saat ini, melakukan analisis pendidikan sekolah 1 tahun ke depan yang diharapkan, menentukan kesenjangan antara situasi sekolah saat ini dan yang diharapkan 1 tahun ke depan, merumuskan tujuan sekolah selama 1 tahun ke depan atau disebut juga dengan sasaran atau tujuan situasional 1 tahun, dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi fungsi-fungsi atau urusan-urusan sekolah untuk dikaji tingkat kesiapannya. Selanjutnya ada lagi yaitu melakukan analisis SWOT, merumuskan dan mengidentifikasi alternatif langkah-langkah pada persoalan, menyusun rencana program, menentukan tonggak-tonggak kunci keberhasilan atau output apa dan kapan dicapai. Yang selanjutnya yaitu menyusun rencana biaya, besar dana, alokasi, maupun sumber dana. Yang selanjutnya menyusun rencana pelaksanaan program, terus menyusun rencana pemantauan dan evaluasi, membuat jadwal pelaksanaan program, dan menentukan penanggung jawab program kegiatan. Selanjutnya yaitu penggunaan. Penggunaan keuangan sekolah menurut Depdak RI dan Depdikbud menyatakan bahwa dalam administrasi keuangan harus ada pemisahan antara tugas dengan fungsi otorisator, ordinator, dan pembendaharawan. Penggunaan uang mestinya sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pengaturan penggunaan dan pembukuan keuangan tidak sembarang orang dapat melakukannya dan juga semuanya harus melalui proses dan prosedur yang berlaku. Yang keempat yaitu pertanggungjawaban. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua peserta didik dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dana. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini penting agar pemerintah atau masyarakat pemberi dana tahu untuk apa saja uang yang telah diberikan ke sekolah dimanfaatkan. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan dan pelaporan. Pemeriksaan keuangan merupakan rangkaian perbuatan penelitian penggunaan faktor dalam proses administrasi sebagaimana
yang telah ditentukan dalam jumlah anggaran untuk menjamin penggunaan faktor uang tersebut sah dan efisien. Yang kedua yaitu pelaporan. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua peserta didik dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sebagai dengan sumber dana. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan lainnya. Yang selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Ada beberapa peran guru dalam administrasi keuangan, yaitu membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Yang kedua, membuat laporan data, usulan pembayaran gaji, rapel ke pemerintahan kota. Membuat pembukuan, penerimaan, dan penggunaan dana pembangunan. Yang selanjutnya, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Selanjutnya yaitu membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah atau RAPBS. Yang selanjutnya membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, menyetorkan pajak PPN dan PPh, membagikan gaji atau rapel, menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.